Pemirsa, terima kasih Anda masih bergabung bersama kami di NTV Prime Dialog. Saya masih berdiskusi dengan Prof. Hipnu dan juga Mas Reza serta Pak Arianto. Di segmen ini saya ingin ke Prof. Hipnu dulu. Prof. Hipnu, PK Saka Tatal sedang on the way. Kita masih tunggu hasilnya seperti apa, tapi kemudian kita diperhadapkan dengan PK 6 terpidana. Pertanyaan saya adalah, apakah mungkin bahwa hasil dari sidang dari PK Saka Tatal ini akan berbeda dengan PK 6 terpidana? Ya, kalau melihat kasus seperti ini bisa beda ya. Karena ini kan Saka Tatal itu kan pun pada waktu itu kan sebagai anak. Kalau kita sekarang masih berproses bahwa ada suatu peristiwa pidana loh Pak. Kita peristiwa pidana dulu. Karena ini kan PK itu bukti baru. Sehingga kalau itu terjadi bahwa Saka Tatal itu masih anak dan pada waktu tidak ada di tempat, kan gitu kan, ya berarti dia bukan sebagai ikut bertanggung jawab atas pelanggaran yang bersangkutan. Tapi peristiwa pasti ada, peristiwa pembunuhan atau peristiwa perdebatannya kan tindakan material kan belum ketemu ini kan gitu kan. Kalau berdasarkan itu pembunuhan, oke lah, Saka Tatal kan tidak di tempat. Cuman pada waktu itu saya pernah mendengar dalam TV kalau nggak salah, apa itu penasihat hukum pernah melakukan tindakan, memang tidak di tempat, hadir. Lah, hadir itu sejauh mana peran Saka Tatal pada waktu ada suatu peristiwa hukum. Prof, kalau kemudian ada diksi soal bersama-sama, ini dipertimbangkan juga? Ya, bersama-sama itu kan tergantung kualitas. Oke. Kualitas individu, perbuatannya. Sehingga sebagai Saka Tatal anak-anak yang mungkin tidak tahu peristiwa itu bisa jadi. Karena melihatnya waktu anak. Dipanggil, ada suatu peristiwa pidana. Apa yang dilakukan? Tidak melakukan, potensi menjadikan dikabulkan. Tapi kalau Saka Tatal melakukan tindakan, ya tindakan apa yang terjadi peristiwa itu, ya agak sulit untuk menjadikan suatu perbuatan. Nah, sekarang pertanyaannya, apakah dakwaan itu seperti apa? Ini yang kita lihat. Karena PK itu juga meletakkan pada masing-masing individu seperti apa? Apakah sebagai pelaku? Apakah Saka Tatal melakukan, atau menyuruh melakukan, atau membantu melakukan? Perdebatannya di situ Mbak yang terjadi. Satu anak, satu peran Saka Tatal dalam suatu peristiwa yang bersangkutan. Oke, artinya apa implikasinya kemudian apabila PK Saka Tatal ini dikabulkan terhadap PK 6 terpidana? Saka Tatal dihadirkan dalam 6 terpidana. Ini kan kesaksian terpidana Saka Tatal pribadi atau kesaksian Saka Tatal di dalam 6 terpidana? Iya, saya kira belum mempunyai apa-apa. Kalau yang sekarang, kalau yang dulu tadi saya sampaikan, Mbak. Tapi kalau yang sekarang belum. Ini kan baru keterangan. Saya kembali fokus pada bukti baru. Tapi ini tidak salah ketika tadi saya katakan ini adalah PK dalam arti luas. Jadi tinjau kembali pemeriksaan sejak awal, kan gitu. Kalau pemeriksaan awal tadi tidak ada suatu sistem yang baik, tanda petik chaos, berpotensi pembuktian pun juga ada suatu ditinggalkan. Sehingga bukti baru apa? Maka tadi saya katakan PK ini yang sangat menentukan poinnya kalau dinilai 1 sampai 10, nilai 10 itu adalah sejauh mana kematian yang bersangkutan, alatnya apa, bagaimana peran yang dilakukan. Kalau itu yang terjadi berarti bisa selesai. Oke, Prof, kalau PK ini kemudian diterima oleh majelis hakim, apa yang harus dilakukan oleh polisi atau Polri kemudian menanggapi hasil itu? Nah, menarik ini. Kalau sampai PK ini sampai diterima dan peristiwa hukum itu ada, berarti ada pelaku lain. Maka tadi Pak Arianto, periksa ulang, berarti ada pelaku lain. Nggak mungkin namin diperiksa kembali, nah bisa nidem. Kan ada suatu peristiwa hukum. Nggak mungkin peristiwa hukum tanpa pelaku. Siapa pelakunya? Lah itulah saya kira nanti akan bergeser Mbak ternyata. Begitu 6 ini dinyatakan bebas, dan Polri masih menyatakan itu adalah suatu pembunuhan, pertanyaan siapa yang membunuh? Ketika itu. Nah, oke, Prof. Prof terakhir, PK ini bersifat final ya, Prof ya? Final, karena itu sudah upaya hukum terakhir. Tapi boleh ada PK 1, PK 2 dan seterusnya, bukan begitu Pak Hipnu? Ya, memang dimungkinkan putusan kasasi kemarin itu dimungkinkan 1 kali lagi. Ini putusan Mahkamah Agung, maaf MK.
Jadi pertanyaan waktu itu kan masa mencari keadilan dibatasi. Jadi masih dimungkinkan 1 kali lagi. Ini keputusan baru sebagai bentuk progresif. Yang punya 1 kali, sekarang dimungkinkan 1 kali. Cukup itu. Karena hukum itu harus selesai. Finish is overtake. Masuk terus PK terus kan enggak kan? Disitulah saya kira kejernihan hakim dalam menentukan nilai itu sangat menentukan terhadap barang bukti yang sempurna. Oke, Pak Arianto, apakah di momen-momen seperti ini sebetulnya polisi sudah mempersiapkan rencana apabila memang nanti PK-nya baik itu diterima maupun juga ditolak? Ya, biasanya polisi itu kalau menyusun suatu strategi pasti memilih yang strategi yang kemungkinan yang terburuk. Terburuk itu artinya apa yang membutuhkan kerja keras dari para polisi. Saya yakin dari pertama sekarang pasti sudah siap-siap, dan dari Kapolri sendiri kan sudah manggil semua itu, sudah meriksa ulang itu. Yang 2016 sana dipanggil, diperiksa ulang lagi kemarin oleh tim khusus itu ya. Cuman hasilnya tidak diumumkan kita. Jadi, tapi bagi saya apapun yang terjadi ya gitu ya, mau PK diterima apa tidak, terutama kalau PK itu diterima, itu bagi saya ya polisi ya melakukan penyidikan ulang lagi. Dan itu pasti lebih sulit juga. Cuman keuntungannya apa? Polisi sulit mendapatkan bukti yang dulu pernah untuk scientific crime investigation yang mendukung skenario-nya dia yang dulu. Tetapi sekarang polisi mendapatkan bukti-bukti yang lain yang mengcounter itu. Bagi saya, karena penyidik itu ada mencari terangnya perkara, maka menguntungkanlah apabila PK itu sekarang ini diterima, sehingga masukan untuk penyidikan itu lebih lengkap kan gitu, apapun hasilnya gitu. Walaupun masukan yang diterima pasti nanti nilainya juga tidak setinggi kalau dilakukan dulu, karena apa? Kalau dulu kan masih fresh ya, bukti-bukti itu masih banyak di scientific, bukti material itu masih gampang diterima. Tapi kesaksian dulu kan tersaring. Sedangkan sekarang saksi-saksi banyak mengimbangi gitu, sehingga polisi paling tidak bisa mempertimbangkan kemungkinan yang lain, apakah ini seperti yang diskenariokan suatu kecelakaan apa tidak. Tapi kalau estimate saya sih ya, kira-kira nanti seandainya diterima PK itu tetap aja akan disidik ulang. Dan saya sekali lagi berharap mudah-mudahan penyidikan diperiksa secara transparan, sehingga jangan transparan cuma ecek-ecek aja, cuma ngomong transparan tapi ada masukan-masuk tapi nggak diolah. Digelar tiap hari sehingga orang bisa memberikan input-input, sehingga jangan sampai sekarang ini kesaksian 8 tahun kemudian muncul ternyata sangat kontradiktif dengan yang dulu gitu. Hanya dengan transparansi kayak gitulah saya kira ya, gonjang-ganjing ketidakpercayaan kepada kinerja penegak hukum ini bisa terjawab lah, walaupun mungkin ya pasti akan tidak puas juga siapa yang kalah nanti gitu. Oke, Pak Arianto, tapi berkaca pada pra-peradilan Peggy Setiawan kemudian yang diterima oleh hakim, tapi kemudian tidak ada tindak lanjut soal mencari 3 DPO ini, apakah Anda yakin itu akan dilakukan untuk menyelesaikan kasus ini setelah apabila PK ini diterima? Loh, kan sekarang kan kita dengan Peggy diterima pra-peradilan terima kan itu kan, walaupun itu diterima itu hanya berarti bahwa Peggy itu ditangkap secara tidak sah gitu. Tapi bukan ditangkap, bukan dia orangnya, bukan. Nah kemudian untuk melanjutkan yang 2, dulu kan polisi sendiri mengatakan 3 DPO itu ternyata berdasarkan saksi yang kooperatif hanya menyatakan 1 ini aja. Jadi 1 ini aja yang jadi target polisi untuk menyelesaikan kasus yang dulu gitu ya. Yang 2 ini pasti nggak akan dilanjutkan, apalagi sekarang yang ini kemudian ternyata dianulir kan gitu. Ya polisi sekarang ya diam aja untuk kasus yang dulu itu, tinggal nunggu PK ini aja menurut saya sih gitu. Sehingga PK ini nanti gimana? Tapi saya berharap mudah-mudahan PK-nya bisa segera, dan kemudian untuk selanjutnya polisi secara transparan gitu ya, memeriksanya itu betul-betul terbuka gitu, sehingga saya boleh menyampaikan itu ya mengenai ini loh ekspos ini tadi ya. Saya itu sebetulnya yang tahun 2009 saya itu membuat perkap mengenai perlindungan HAM dalam pelaksanaan penegakan hukum. Itu dulu waktu saya bikin itu saya undang semua LSM, termasuk kepala Amnesty International sekarang ini saya lupa namanya itu, Ibu Iom dari IOM itu. Ini loh gini, jadi di dalam itu Pak, perkap itu kan itu perlindungan HAM ya. Jadi kalau meriksa orang antara ini
Kalau meriksa orang yang hukumannya berat, maka wajib didampingi tersangka. Wajib didampingi? Wajib dan didampingi Penasihat hukum. penasihat hukum. Kedua, tidak boleh membentak-bentak, tidak boleh menjebak. Wah, macam-macam itu Pak, perlindungan hukum itu ada di situ semua gitu. Dan setelah itu, waktu itu saya launching seluruh Indonesia ya, dengan biaya dari IOM waktu itu. Kemudian buku itu oleh Bu Susi Harkistowo dikirim ke PBB sana. Sebagai percontohan salah satunya yang membuat perkap perlindungan HAM di seluruh dunia itu baru itu yang ada. Oke. Dan saya pikir ya udah tersosialisasi ya. Oke. Ternyata tahun 2016 kayak gitu. Jadi saya pikir kalau perkap itu berlaku hanya semasa Kapolri yang bersangkutan enggak, saja? selama belum dirubah itu berlaku. Jadi saya agak aneh ya. Itu tadi omongan itu. Padahal saya udah jelas-jelas dibikin gitu. Saya dulu bikinnya juga saya ajak semua LSM itu menuangkan gitu. Jadi sangat sekali memanjakan waktu itu. Bukan tersangka saja, pada saksi pun gitu. Tapi hasilnya kayak gini ya. Inilah peristiwa ini supaya menggugah Kapolri atau Polri untuk betul-betul menindak tegas kepada pelanggaran HAM di situ. Satu lagi Mbak, tahun 2001 kita pernah ke Wina. Indonesia waktu itu dihukum oleh CAT itu, anti torture seluruh dunia. Kita dianggap kita tidak memenuhi itu ya. Hanya karena apa Pak? Kita tidak membuat undang-undang khusus untuk melarang penyiksaan di tahanan. Ya. Waktu itu saya saran sama Bu Harkistowo dan sama dari Kumham itu, Pak, kita pulang KUHP, kita revisi 351 ayat A1 gitu. Bunyinya torture yang dilakukan oleh penguasa itu hukumannya berlipat-lipat gitu. Itu aja. Tapi sampai sekarang juga nggak ada. Jadi kepedulian untuk itu bukan hanya di polisi saja, negara pun sekarang itu masih kurang menurut saya kayak gitu. Mas Reza, terakhir, saya bisa katakan mungkin kita sedang berjalan sendiri. Media kita ada di sini. Kenapa saya katakan seperti itu? Karena kita tidak ada bantuan dari DPR, kita tidak ada bantuan juga dari Polri. Kami selalu mengundang polisi untuk memberikan keterangan soal pertanyaan-pertanyaan, tapi kemudian tidak pernah hadir. Kita juga belum mendengarkan ada bantuan dari Presiden. Anda masih optimis bahwa ini akan terus dilakukan secara transparan? Pertanyaan yang memunculkan sensasi tidak gembira di hati saya ya. Saya acap kali menjadikan kasus Verdi Sambo sebagai sebuah contoh atau purwarupa tentang betapa sempurnanya kerja Polri dalam mengungkap kebenaran. Dalam waktu sekitar 1,5 bulan, 3 langkah besar yang Mabes Polri lakukan. Pertama, menggerakkan mekanisme pertanggungjawaban etik, berujung pada pemberhentian secara tidak hormat terhadap Verdi Sambo. Kemudian pidana, ya terbuka kan akhirnya semua ya, dari semula ditutup-tutupi, akhirnya berjalanlah mekanisme pertanggungjawaban pidana. Satu lagi, politik. Kapolri datang ke Komisi 3 DPR RI memberikan penjelasan tentang apa yang terjadi. Etik, pidana, dan politik dalam waktu 1,5 bulan. Terkait personil Polri, bahkan perwira tinggi Polri, pangkat bintang 2. Sekarang kasus Cirebon, pangkatnya bukan bintang, jauh di bawah, berbulan-bulan etiknya sudah dinyatakan tidak ada pelanggaran etik sama sekali. Saya tidak tahu apakah akan dikoreksi atau tidak. Pidana, saya belum melihat ada tanda-tanda nyata dari Polri untuk tanda petik mendukung PK berdasarkan temuan tim sus yang sudah mereka peroleh. Dan yang ketiga, secara politik. Pernah tidak ada rapat dengar pendapat antara Kapolri dengan Komisi 3 DPR RI khusus tentang kasus Cirebon? Tolong saya dikoreksi keliru. Tolong saya dikoreksi ya kalau keliru. Tapi sepanjang ingatan saya berjalan belum ada rapat dengar pendapat semacam itu. Sudah berbulan-bulan etik, pidana, politik entah kenapa tidak berjalan dalam kasus Cirebon ini. Artinya Anda pesimis? Tarikan napas saja saya pikir sudah lebih dari 1 juta kata ya saya pikir ya. Gitu. Oke, baik. Tentu kita masih menunggu, kita masih berikan waktu tentu untuk penyidik memberikan kita update karena sejauh ini kita belum ada pemberian informasi soal kasus dari Vina dan juga Eki. Tapi kadang injury time menjelang Oktober, siapa tahu ritme pertandingan berubah kan gitu.
Oke, perlu Ya. saya aminkan? Dan siapa Oke, tahu baik. Lionel Messi yang mengubah ritme pertandingan itu adalah penyidik tahun 2016 sendiri. Oke, baik. Kita harus tutup di sini. Terima kasih Bapak-Bapak sudah hadir di NTV Prime. Prof Hipnu, terima kasih banyak. Pak Arianto, terima kasih. Mas Reza, terima kasih sudah kembali hadir. Kita masih